Shalom saudara terkasih umat Tuhan yang diberkati. Ada kabar sukacita hari ini, semoga menjadi bagian kita semua. Saudara yang ada di sana dan saya yang ada di sini sama-sama diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ke-11, konflik yang akan datang. Dan untuk hari ini, tanggal 13 Juni 2024, judul pekabaran firman Tuhan melalui sekolah sahabat, binatang dari dalam bumi. Saudaraku, Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 saya mau baca dan saudara boleh perhatikan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 13 kita menemukan ada dua binatang yang berbeda. Pelajaran beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari tentang binatang yang pertama yang keluar dari laut. Pertama, bahwa binatang yang muncul dari laut itu, Wahyu 17 ayat 15 menyebutkan bahwa laut melambangkan bangsa-bangsa atau rakyat atau kaum dan bahasa, artinya bumi ini. Maka binatang ini melambangkan satu kuasa antikristus yang sangat populer di seluruh negara. Dia memiliki rakyat di mana-mana, di segala bangsa, bahasa, suku dan kaum. Kemudian yang kedua, binatang yang kedua dikatakan binatang yang muncul keluar dari dalam bumi. Bumi adalah lambang daerah yang jarang penduduknya di dunia. Dan binatang yang kedua ini disebutkan muncul menjelang akhir periode nubuatan, di mana binatang pertama menjalankan kekuasaannya yang tertulis di kitab Wahyu 13 ayat 5. Artinya saudara, dia terkenal sekitar tahun 1798. Jadi siapa dia? Yang paling cocok dengan ciri-ciri ini adalah negara adik kuasa saat ini, Amerika Serikat. Negara yang sangat kuat. Negara ini merdeka pada tahun 1776 Masehi dan mensahkan undang-undang negaranya pada tahun 1789 Masehi dan diakui sebagai bangsa adidaya pada akhir abad ke-19. Kemudian saudaraku, Yohanes mengatakan di dalam Wahyu 13 ayat 11 bahwa binatang ini bertanduk dua dan seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Apa artinya? Artinya ada perubahan karakter dari domba yang lemah lembut tetapi menjadi naga yang kasar dan menakutkan. Tanduk dalam Alkitab melambangkan kekuatan. Tidak seperti binatang yang pertama. Binatang ini tidak memiliki mahkota pada tanduknya, yang artinya dia bukanlah seorang raja. Kalau tidak raja, maka kedua tanduk itu melambangkan prinsip hidup.
Negara besar ini kita kenal dengan dua prinsip hidup yang membuat negara ini kuat dan sukses, yaitu kebebasan berpolitik dan kebebasan agama. Bangsa yang ramah dan seperti anak domba ini pada akhirnya berbicara seperti seekor naga yang tadinya lemah lembut, bebas beragama, bebas berpolitik. Tapi ia menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama dengan sandelo dan meninggalkan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Sehingga semua manusia di dunia diarahkan untuk tunduk dan menyembah binatang pertama. Menurut nubuatan ini, negara besar ini akan mendukung penuh persatuan gereja-gereja dan negara dan mengharuskan semua orang untuk tunduk dan menerimanya. Jadi binatang yang kedua yang muncul di Wahyu pasal 13 adalah negara adikuasa yang bekerja sama dengan binatang pertama, keagamaan. Yang tadinya negara ini bebas beragama, bebas berpolitik, tapi karena dia menjalankan perintah atau kuasa dari binatang pertama, maka di waktu itu tidak ada lagi kebebasan beragama, tapi justru akan dituntun orang untuk memeluk satu agama dan mereka menjalankan undang-undang atau sandelo. Saudaraku, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, di akhir zaman, ini bicara akhir zaman, Antikristus akan menarik bangsa yang paling makmur di bumi, yaitu negara adidaya ini, Amerika Serikat. Dengan demikian, negara adidaya ini akan memenuhi peran kenabiannya sebagai binatang dari dalam bumi dan pemimpin global dalam pertempuran terakhir. Tetapi Allah tidak pernah tidak memiliki umat dalam pertentangan besar ini. Sampai akhir konflik, Dia akan selalu memiliki umat, yaitu gereja yang setia dan disebut gereja yang sisa. Gereja sisa ini Allah mengakuinya karena mereka tetap mempertahankan kebenaran Alkitab dan menyembah Dia serta menuruti perintah-perintah dan prinsip-prinsip kerajaannya. Umat yang sisa, yang setia akan menghormati hari Sabat dan menghormati Dia sebagai pencipta dan raja alam semesta. Gereja yang sisa akan memanggil seluruh umat manusia untuk kembali kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan itu adalah saudara dan saya sebagai umat Tuhan di gereja Masjid Advent hari ke-7 menjadi umat yang sisa. Kiranya dengan pelajaran ini, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita boleh memegang prinsip kebenaran dan tetap setia sampai kepada akhir zaman. Memang akan banyak pertentangan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan, tapi percayalah, Tuhan tetap memelihara umat-umatnya yang tetap setia. Kiranya Tuhan memberkati, adalah menjadi doa dan harapan kita semuanya. Jika ada pertanyaan atas pelajaran ini, boleh menuliskan komentar, kami akan memberikan jawaban.